ya Barca memang nggak layak kalah. Ini tim bagus juga. Cuma emang ya mohon maaf, Inter lebih pantas ke final, ya kan? Dan katanya ini sejauh ini atau ini gol perdananya dia di kompetisi Eropa. Di usia 37 tahun. Umurnya Lamine Yamal sama Pau Kubarsi kalau dijumlah juga belum sama Acerbi, iya kan? Kalau lu bilang tadi Arsenal kehabisan bensin, menurut gua sih memang musim ini nggak bersahabat buat Arsenal. Ya dari musim-musim Iya kan? kayaknya juga begitu. Ya bukan, maksud gua mereka berusaha untuk memberikan yang terbaik yang mereka punya. Iya. Tapi ya pada daya, itulah sepak bola. Iya. Final Liga Champions sudah pasti menjadi milik Inter Milan dan juga milik PSG. Yes, sayang. Karena di Inter. midweek tadi malam sudah selesai semifinal leg kedua antara PSG melawan Arsenal dengan skor akhir 2-1. Dan itu akan menjadi pembahasan di sini di halftime break bersama gue Dave Refli dan suaranya sudah muncul. Fans Inter, Interisti, Inter Milan. Kita kembali ke final. Dev, enak main di final. Gue juga ntar main di final kok. Inter Milan mau merasakan apa yang dirasakan oleh Chelsea main di final Liga Champions di Allianz Arena. Iya benar. Pernah kan? Pernah. Juara kan? Juara dong. Insya Allah Inter ke situ. Ya semifinal udah selesai. Udah kelar ya? Udah kelar. Udah dari 2 minggu berturut-turut langsung. Leg ke-1, leg kedua. Tapi kita fokusnya bahas di leg keduanya aja, Bang DJ. Leg 1 juga nggak apa-apa kalau buat ya nge-review. Mungkin nanti rembet-rembet ke kan? leg pertama lah gitu. Ya. Leg kedua dimulai dari Inter Barcelona dulu, Bang DJ. Gua nonton cuma 90 menit karena waktu gol Acerbi kan Lu tinggal juga? Enggak, golnya gue lihat. Lu kan WhatsApp gue udah putus asa kan. Setelah golnya gue hilang. Gue cabut gitu. Kenapa lu cabut? Ya ngantuk. Ngantuk lah lu pagi. Ngarang lu itu laga seru kok lu tinggal ngantuk. Ya kan 90 menit. Enggak mungkin ngantuk pasti itu kalau laga itu. Kalau duel yang Kamis tadi barangkali ngantuk dikit. Ya. Tapi kalau yang itu mah seru. Gitu ya, lu lihatnya gimana highlight dari leg kedua ini nih? Lu kan ya sebenarnya siapapun klub lu kan ada di sini nih, main di sini juga di sini. Ya, kayaknya mau seorang DJ atau fans Inter Milan sebenarnya nggak perlu ngomong panjang lah, banyak soal itu. Kita nggak perlu narator. Giuseppe Meazza malam tadi udah melukiskan, menggambarkan, menjelaskan keseruan dan gila ya. Iya. Itu Lamine Yamal bener, gue mau telepon Kang Deddy Mulyadi bener. Emang? Masukin aja barak militer, nakal banget dia. Bikin jantung bapak-bapak kayak begini tambah spot jantung ya kan. Dia setiap Lamine Yamal pegang bola kan deg-degan gue ngeliatin ya kan. Iya lu iya sih. Iya kan. Lu fans Chelsea sih. Gue menikmati aja gue. Dia lu beda kasta, mainnya nggak ketemu Lamine Yamal ya wajar ya kan. Tapi gini Dev, kalau kita ngomongin Inter Milan Barcelona ya. Itu ada gue tuh ada yang menarik tuh 7. Ngomongin 7. Ya kan, drama 7 gol. Benar. Di Giuseppe Meazza. 7 pemain ada di papan skor. Lautaro Martinez, Hakan Çalhanoğlu, Eric Garcia, terus si Dani Olmo, Rafinha, kemudian Francesco Acerbi, ditutup dari Fratesi. 7 gol ya kan. Dan Inter akhirnya lolos ke final, agregat 7-6. 7 gol dicetak Inter ke gawang Barcelona. Itu kayak satu-satunya klub yang bisa golin terbanyak ke Barcelona, Inter tuh. Iya kan? Iya. Dan Inter melaju ke final Liga Champions untuk kali ke-7. Oh, udah 7 dalam kali. Sejarah panjang Nerazzurri. Ya. Dan tadi, dini hari tadi, PSG yang masuk ke final. Dan itu berarti Inter Milan akan memainkan final ke-7 melawan 7 klub yang berbeda. Dari 7 negara yang berbeda. Oh beda-beda. Dia dari negaranya pun beda-beda. Berbeda. 6-4 ketemu Real Madrid, 6-5 ketemu Benfica, terus ada Glasgow Celtic, ada Ajax Amsterdam, kemudian Bayern Munich, kemudian Manchester City,
Barcelona. Oh ya, amin ya. Sama Barcelona nggak pernah ketemu di final. Nah ini PSG. Kayak Munchen gitu. ya yang terakhir 2010 ya itu ya. 2023 dong lawan City yang kalah 1-0 Enggak yang di final. 2010. Yang juara. Iya. Iya. Oh, iya. Jadi sebelumnya 3 kali juara, 3 kali. Tapi laga itu ya luar biasa ya. Kan gini Dev ya. Kalau banyak kita lihat di media sosial apa sinema Absolute Cinema. Iya kan? Gila ya. Gue nggak apa bang. Iya. Nggak, gue pengen tahu aja lu mumpung menang. Iya. Emang beda ya kalau menang. Iya. Lu kan pernah ngeliat gue kalau yang lagi sumpek Inter iya, ya kan. Mau negor tahu. gue aja kalau bisa. Gue ada syuting deh hari ini gitu ya. Ya tapi begitulah. Ya jujur gue pribadi hampir putus asa ketika 2-3 dan menit udah sampai 90. Lu WhatsApp gue juga gue udah bilang ini 2 leg. Coba lu lihat ya. Inter selalu unggul 2-0 duluan. Benar. Ya kan? Kalau kita ngomongin di leg pertama di kandang Barcelona yang dimainkan di Estadio Olimpico Luis Company, bahkan belum semenit Marcus Thuram. Benar. Ya kan? Menit detik 30 tuh. Terus Denzel Dumfries ngegolin. Kemarin belum apa-apa kan umpannya Dumfries menit ke-20-an lah. Iya. Dikonversi Frenkie de Jong tuh salah tuh di situ. Iya. Dikonversi gol oleh Lautaro Martinez. Semenit jelang babak pertama habis penalti. Dan menurut gue tuh penalti ya. Ya gue nggak tahu fans-fans Barcelona tuh kadang-kadang bilang itu enggak, itu apa segala macam. Udahlah ada VAR. Di leg pertama juga kita ngomongin ujung sepatu juga VAR juga ya kan yang Offside. Mkhitaryan. Iya. 2-0. Itu sebenarnya udah membuat sedikit. Gue memang bilang waktu itu ya ini belum tenang nih karena pengalaman, dan Barcelona kan tim dengan intensitas tinggi. Benar. Kecuali dengan intensitas tinggi di babak kedua, mereka lengah di babak kedua itu. Sehingga bisa dapat gol ketiga. Tapi kan nyatanya sama persis tuh. Akhirnya gol 2 gol kan cepet banget tuh 54, 60 dan kurang lebih kejadiannya sama. Ya kan? Lu kan WhatsApp gua, siapa yang nyuruh ganti Di Marco. Emang Di Marcos diganti. Kalau menurut gue itu sering banget dia membantu penyerangan oke sih Dev. Di laga 2 laga itu ya. Tapi ketika kadang-kadang lu lihat nih sih kalau dia lagi depannya Lamine Yamal tuh. Ya justru kan dia yang jaga. Apa di kadang-kadang dia nggak berani mau ngambil, bingung, tiba-tiba jatuh. Ya karena maksudnya apa namanya? Gue juga sebagai tipikal pemain belakang ngadepin pemain kayak Lamine Yamal emang diganggu terus. Kalau lo ngambil sekali itu enak buat Lamine Yamal ya justru begitu. Iya, tapi nggak juga. Karena Lamine Yamal menurut gue di usianya yang 17, gaya playmaking-nya dia tuh bagus banget. Kalau kita bandingin sama Messi ya pada di umur itu ya. Kalau Messi tembakannya mungkin itu lebih bagus dari Lamine Yamal di usianya ini gitu. Iya. Ya menurut gue sih emang harus diganti. Dan benar sih Augusto yang lebih jahil mainnya. Walaupun ya diomel-omelin mulu sama Acerbi juga ya kan. Jadi di situ tuh gue bilang kita kalau ngomongin pertandingan itu ya. Gue sendiri sebenarnya ya tentu gue gembira, gue happy, tapi jujur ya Barca memang nggak layak kalah. Ini tim bagus juga. Cuma emang ya mohon maaf, Inter lebih pantas ke final. Iya kan? Nggak layak kalah tapi kan lebih pantas dong. Boleh dong. Iya kan? Benar, iya. 4-3. Dan ya menang lah, gimana sih? Iya kan? Lu bayangin, 2 semifinal Inter Milan Barcelona 13 gol. Iya. Apa tadi namanya? Absolute Cinema, iya. Nggak ada kata yang lebih ini lagi, emang luar biasa. Dan ya buat gue ini menjadi pelipur gua sih sebenarnya kalau gua sebagai fans Inter ya. Untuk semua fans Inter lah pasti. Ya gagal di salah satunya Coppa Italia, musim ini kita nggak bisa menang lawan AC Milan, ya kan? Terus di Liga udah ketinggalan 3 poin dari Napoli, bukan kita yang pegang kontrol. Ya ini peluang kita untuk bisa menghadirkan trofi itu gitu. Ya itu good game sih, ya kan? Ya kan Kang Iwan, menghibur nggak? Menghibur, ya kan? Cuma fans Chelsea yang kayak lu aja yang nonton yang nggak selesai. Itu sih. Nah kalau lu sendiri 90 menit yang lu lihat, lu nonton kan 90 menit katanya. Nonton. Kalau gue justru melihatnya dari sisi Barcelona ya Bang DJ. Gue semenjak Inter bisa menggulung Bayern Munchen di quarter final, gue bilang bahwa ini Barcelona kemungkinan akan sulit karena beberapa match terakhir itu Barcelona buat gue cukup menurun juga Bang DJ. Maksudnya gampang banget kebobolan juga. Ya tau lah lawan Dortmund aja kan walaupun dia udah waktu itu nyimpen 3 gol,
Tapi main di Dortmund kan kebobolan 3-1 gitu. Akhirnya dia cuma menang agregat 4-3 kan gitu, menang-menang tipis. Artinya Barcelona kebobolan 3 gol. Lawan Celta Vigo Oh iya, di Liga ya. di Liga juga sama kebobolan 3 duluan gitu loh. Terus juga masuk ke final Copa del Rey lawan Real Madrid. Walaupun lawannya kita tahu Real Madrid juga gitu. Menang telok. 3-2 kan. Oh 3-2 ya? 3-2, Oh, iya. kebobolan lagi 2-0. Artinya bahwa gue bilang lini belakang Barcelona harus menjadi sebuah fokus nih. Karena lawannya Inter yang dimana dia bisa lo ngegulung Bayern Munchen gitu. Ya lawan Barcelona, Inter juga bisa melakukan itu, gue bilang. Iya sih. Dan terbukti ya seperti yang udah lu jelaskan tadi, di leg pertama, di leg kedua, dua match itu Inter unggul lebih dulu bahkan 2-0. Artinya kan bahwa siapapun lawan yang ditemui Barcelona di beberapa match terakhir, mereka sudah tahu bagaimana cara mengatasi atau mengcrack high defensive line-nya dari lini belakang Barcelonanya Hansi Flick gitu kalau gue bilang. Dan terbukti Inter bisa memanfaatkan itu dengan sangat-sangat baik. Jadi ya gue bilang Barcelonanya lumayan menurun lah, walaupun produktivitas golnya juga masih tinggi, cuman tetap itu nggak cukup. Mungkin salah satu yang juga membuat Hansi Flick agak pusing ketika menghadapi Inter Milan kan ketidakhadiran Lewandowski. Walaupun sebenarnya si Torres cukup baik untuk memainkan peran menggantikan. Sebelum di leg kedua sebelum di leg kedua lawan Inter cuman di leg kedua Dani Olmo sama Ferran Torres gue bilang nggak terlalu ini ya. Cukup terisolir dia, cukup kesulitan lah. Ya itu karena mungkin taktiknya Inzaghi untuk benar, melihat mana yang mesti ditutup. Tapi kan sebenarnya kalau kita ngelihat Barcelona, ya motivasi mereka untuk meraih treble winners itu yang membuat mereka punya keinginan besar gitu. Tak peduli mainnya di Giuseppe Meazza. Dan itu terlihat loh Dev. Kalau gue jujur ya, makanya tadi ketika lu menang unggul 2-0, ke break dengan, kalau waktu yang di Barcelona 2-0-nya kan nggak lama tuh. Benar, langsung Lamine Yamal 4 menit, habis itu babak pertama 2-2. Iya. Ini kan ada jeda loh. Lama loh jedanya. Turun minum kan 2-0. Iya. Ya itu, tapi bisa 2-3. Memang gue lihat waktu kemarin itu begitu kebobolan 1 dan 2 itu pemain Inter mentalnya agak terganggu. Menghadapi Barcelona leg kedua ya kan. Apalagi yang gol ketiga, gue jujur aja ngelihat gestur tubuh melalui layar kaca. Dumfries, Nicolo Barella, ya, semua pemain lah, ya. drop dan tinggal berapa menit gitu. Gila lu di kandang sendiri lu disikat gitu kan. Tapi ya itulah tadi nama sepak bola. Yang paling menarik kan itu tadi ya. Di laga itu orang selalu ngomong bahwa pemain terbaik ya Yann Sommer. Karena dia banyak. Pada malam itu pada leg kedua gue setuju sih. Iya kan? Iya. Berapa kali Cing tendangannya Lamine Yamal. Iya. Itu kadang-kadang kalau kita ngelihat replaynya kan sebatas ujung 2 jari ya kan. Tapi bisa belok ya kan. Iya. Itu kalau itu tangannya pendek loh Yann Sommer loh. Ya, yang 50 juta dijual. Kenal aja. Enggak, tapi kan gue tetap menaruh hormat lah. Iya. Dia soalnya juara bersama Inter juga kan. Iya. Katanya maksud gue Sommer terbaik, Fratesi barangkali menjadi sekali lagi menjadi gol penentu seperti di Allianz Arena dia mencetak gol penentu kemenangan. Penentu juga. Tapi Acerbi lebih gua. Gila. Iya, itu kalau sampai hari ini gua ngomong sama lu ya, gua belum gua rasa fans Inter kalau bisa diulang-ulang mulu tuh laga pertandingan itu ya. Iya. Apalagi di golnya Acerbi. Gua sampai sekarang nggak nemu jawaban itu. Itu kan kalau nggak salah di injury time kan Barcelona masih tetap pegang kendali. Iya. Nah, kemudian dalam sebuah serangan dipatahkan oleh Inter, itu kan sama Yann Sommer tendang ke depan kan? Langsung, iya, bukan dari sepak pojok itu langsung. Bener, kalau dari jauh Dev, itu Meditaremi yang gue lihat. Oh, iya. Iya kan? Itu kan bola disundul Acerbi dulu kan? Terus ke kakinya Thuram. Ya pokoknya Thuram yang dapet. Ngopernya nanggung, Gerard Martin ini diambil Dumfries, dioper. Ditendang kan. Jadi waktu ditendang gue pikir tuh nomor 99 yang golin. Kalau ngeliat jauhnya, kok Acerbi 15 udah buka-buka. Ya itu kan. Itu salah satu keajaiban. Walaupun setelah laga usai kalau nggak salah Inzaghi bilang ya gue juga emang nggak peduli dia di depan karena kita nggak kehilangan apapun kalaupun kebobolan kan Acerbi sejatinya pemain belakang. Kalau kebobolan ya udah kalah juga gitu kan. Jadi golin.
37 tahun, Dev. Pemain yang kalau belakangan jadi banyak banget disorot itu kan. Main banyak di klub-klub kecil, kemudian sempat di rival sekota. AC Milan ya, 2012. Cuma rival sekota nggak tahu caranya ya kan. Iya, masih muda kan waktu itu. Iya, terus pindah ke Lazio gitu kan, balik ke Inter. Inter kan juga pinjam dulu. Akhirnya dipermanenkan. Ya termasuk gue yang mungkin mempertanyakan pemain udah ya kan. Berumur lah. Jangan bilang tua dong, berumur ya kan. Tapi lu bayangin, tapi gue jadi inget banget ya Dev ya. Momen waktu final 2023 lawan Manchester City. Erling Haaland. Itu kan musim pertamanya Erling Haaland kan. Benar. Itu kan lagi gacor-gacornya Pak. Iya. Mati kutu loh di final. Sama Acerbi kan. Sama Acerbi. Ya itulah kalau Acerbi bisa, dan dia bisa nyetak gol. Dan katanya ini sejauh ini, atau ini gol perdananya dia di kompetisi Eropa. Di usia 37 tahun. Umurnya Lamine Yamal sama Pau Kubarsi kalau dijumlah juga belum sama Acerbi. Iya kan? Umur lu berapa? Gue 24 udah. Tuh, lu bayangin tuh. Oke, lu kalau dijumlah sama Lamine Yamal udah lewat sih. Iya, kan? jangan gua. Itulah Acerbi. Gol yang memperpanjang nafas, memperpanjang pertandingan. Dan itu memang membuat mental Barcelona yang jatuh giliran. Iya. Ya kan? Dan menurut gue Inzaghi ya luar biasa. Back to back, bukan back to back lah ya, dalam 3 tahun 2 kali masuk final Liga Champions. Dan siapa Dev yang memperhitungkan Inter Milan di awal musim Liga Champions? Kalau di awal musim sih enggak ya, cuman kalau waktu masuk ke begitu, tapi mulai league stage-nya lumayan, finish nomor 4 kan amazing ya. Iya, waktu masuk di round 16 tuh udah wah jangan-jangan bisa jadi Inter nih yang sampai final gitu kan, karena ngeliat Bagan. Dan tapi, ternyata waktu lawan ya itu tadi gue bilang, waktu lawan Munchen bisa digulung juga nih Munchen nih, udah bisa nih diperhitungkan. Feyenoord disingkirin. Munchen. Bayern Munchen ditepiin. Iya. Barcelona dibenam gitu kan. Tapi ada fans rival sekota tuh ngomong gini, tutorial ngalahin Inter tuh ya elah, kata gue, lu nggak lawan Feyenoord aja nggak menang. Iya. Ya. Lawan di final Paris Saint-Germain yang banyak yang gue sih dari leg pertama udah bilang ini udah punya PSG justru di semifinal lawan Arsenal ini, karena wah gue nggak tahu ya, Arsenal nih tiap musim Bang DJ, maksudnya menjelang akhir musim bensinnya selalu habis gitu loh. Dan terbukti juga, gue sih ngeliatnya juga di semifinal kayak gitu ya, ketika melawan PSG main di Emirates pun hanya mungkin bisa gue bilang di beberapa menit awal doang gitu, maksudnya bisa memberi ancaman untuk PSG lah, tapi ya lagi-lagi nggak bisa nembus gawangnya Donnarumma. Mungkin ya gue bilang juga ada sedikit faktor nggak beruntung lah di Arsenal gitu, karena mereka juga ciptain peluang, dan peluang-peluangnya pun peluang-peluang yang cukup matang gitu. Tapi ya kadang bola nggak gol dan kurang beruntung sih di situ buat Arsenal. Yang menarik Dev, setelah laga kan ada konferensi pers itu ya, Mikel Arteta sempat bilang bahwa sebenarnya dia cukup bangga dengan timnya. Dan sebenarnya kalau mereka bisa memanfaatkan peluang menurut dia cukup bermain bagus Arsenal dalam 2 leg menghadapi PSG, dan harusnya mereka yang menang, bahkan bisa lebih dari 2-3 gol, tapi lah iya kan, mohon maaf nih Arsenal, ente nggak nyampe final, kan ya. Tapi ya kita ngelihat Paris Saint-Germain ya cukup layak lah Dev, menurut gue ya. Iyalah, dan ini luar biasa musim ini, 4 klub Inggris habis lah sama dia nih di Champions. Cuma MU yang dia belum kalahin. Sama kayak itu, kalau mau ngalahin PSG nih, lihat tutorial di YouTube MU. Musim lalu ya? Atau musim berapa sih MU menang? Udah lama. Itu masih zamannya Lukaku jadi striker. Tapi memang agak beda ketika menonton Inter Barcelona dan Arsenal Paris Saint-Germain tadi malam ya. Kalau Inter sama Barcelona kan emang hype-nya tinggi ya. Laganya intensitasnya tinggi, kencang. Kalau kemarin apalagi begitu Paris Saint-Germain unggul, habis golnya Fabian Ruiz, kayaknya dia agak sedikit menurunkan tempo. PSG-nya ya. Ya PSG-nya, Arsenalnya sendiri ya itu tadi. Itu juga hampir kan nggak gol penaltinya Vitinha. Itu kalau
sebenarnya harusnya membangkitkan semangat Arsenal untuk bisa, iya kan, Iya. ngejar. Tapi ya itu tadi lah. Eh, Kalau lu bilang tadi Arsenal kehabisan bensin, menurut gua sih memang musim ini nggak bersahabat buat Arsenal. Ya dari musim-musim Iya lalu kan? kayaknya juga begitu. Ya bukan, maksud gua mereka berusaha untuk memberikan yang terbaik yang mereka punya. Iya. Tapi ya padahal itulah sepak bola. Iya. Mereka bisa nyingkirin Real Madrid, euforianya kan luar biasa. Ya, oke. Ya kan? Walaupun masih ada perdebatan di situlah. Heeh. Apa perdebatannya apa? Biar tuntas aja. Ya Real Madridnya kan lagi nggak bagus Bang DJ. Ya terserah mau Lagi- bagus apa enggak kan buat fans Arsenal. Oh Lu iya. namanya main kan harus. Faktanya memang begitu. Cuman Iya. kan, iya udah. Tapi artinya Paris Saint-Germain sendiri emang tampil lebih Iya. luar biasa. Kegagalan Arsenal memaksimalkan leg pertama itu menurut gua sebuah kehilangan tersendiri. Meskipun Paris Saint-Germain juga kalah sama Liverpool di Paris, ya kan? Nah tapi itu yang kemarin gimana ya? Di 20 menit pertama barangkali Arsenal bermain cukup baik, Spartan semua gitu ya. Tapi ya ketika lu tidak menemukan jaring lawan, ya itu bisa menimbulkan masalah tersendiri belakangan. Iya, itu makanya mungkin yang gue bilang kayaknya Arsenal ini kurang beruntung aja gitu loh. Dia main mengancam iya, nyerang iya, bikin peluang juga iya, tapi nggak ada yang berujung jadi gol Nah, gitu loh. itu. Itu kayak kurang sedikit beruntung lah Arsenal gitu. Sayang banget. Gitu. Dan selamat ulang tahun buat Luis Enrique. Oh iya, ulang tahun dia. Dia 8 Mei, kelahiran 1970. Wah, rindu. Ya. Oke. Dan Dev, gue tadi baca-baca sekilas ya sebelum kita mulai tapping itu. Iya. Kan musim ini Luis Enrique membawa timnya menghajar 4 klub Inggris ya. Manchester City, Ya. Liverpool, Aston Villa, dan Arsenal. Dan sebelum dia menukangi Paris Saint-Germain, dia membesut tim nasional Spanyol. Dan faktanya adalah, gue menemukan fakta, bahwa debut pertama dia bersama Spanyol, itu adalah mengalahkan Inggris 2-1 di UEFA Nations League. Jadi kayaknya punya ini ya, kayak punya kesenangan tersendiri gitu menghadapi berbau Inggris lah. Iya, bahasanya ya, untuk menghadapi tim Inggris tuh Luis Enrique punya formulanya benar. Sendiri. Dan 10 tahun yang lalu, 2015 ya. Iya. Ya mungkin itu menjadi terakhir kalinya Barcelona juara Champions ya. Sextuple malah waktu itu di bawah dia tuh. Iya kan? Itu kan sama dia. Ya sekarang bersama Paris Saint-Germain, mereka menjadi satu-satunya di Eropa yang bisa treble winners. Ya. Kalau bisa mengalahkan Inter di final. Inter Milan. Dan kalau ngelihat cocok loginya kemungkinan itu ada. Karena satu, katanya Allianz Arena selalu memunculkan juara baru. Yang kedua, ini ngomongin Inzaghi ya, 2 tahun lalu dia menghadirkan treble winners buat Manchester City karena kalah bersama Inter Milan, ya kan? Oke, iya. Dan Paris Saint-Germain juga sedang mengincar, ya kan? Ditambah satu lagi deh, Manchester City sama Paris Saint-Germain kan disponsori Timur Tengah, ya kan? Kalau waktu itu Dubai apa Abu Dhabi ya kalau Manchester City? Yang jelas kalau PSG Qatar aja. Ya Qatar. Katanya sih seperti itu, ya. Sekali lagi Inter mungkin underdog, ya terserah. Ya penting. Ya nanti mungkin jelang final kita. Ini kalau gue bilang dua-dua underdog sih ini. Maksudnya. Tapi ini final ini menarik ya, menarik gini deh. Inter Milan kan menjadi menjadi tim yang lah ke final dan kebetulan dia perwakilan dari 8 yang lolos tanpa playoff kan, ke knockout kan. Sementara Paris Saint-Germain masuk lewat playoff. Ngalahin Brest ya kalau nggak salah di playoff. Iya. Baru setelahnya Liverpool, Aston Villa, Arsenal. Liverpool nomor 1, iya kan? Iya benar. Aston Villa nggak pakai playoff. Nggak pakai playoff. Arsenal nomor 3. Benar. Oh iya ya. Jadi ya Paris Saint-Germain ini mengerikan. Menurut gue ini akan menjadi final yang menarik di awal bulan Juni nanti. Tapi ya ini memang cukup menarik, Dev. Dan satu, ada pola unik yang terjadi dalam 3 musim beruntun. Barangkali teman-teman kalau sadar ngelihat datanya gini. Di 3 musim beruntun termasuk musim ini, leg pertama
itu selalu ada satu tim menang dan satu laga berakhir imbang. Oke. Sama dong, musim ini kan juga gitu. Inter Barcelona seri 3-3. Paris menang. Nah, di leg kedua, tim yang menang di leg pertama itu kembali menang. Kita tes musim lalu, satu semifinalnya itu kan Munchen sama Madrid seri di leg pertama. Benar. Dortmund menang lawan PSG di leg pertama. Di leg kedua, Dortmund menang lagi lawan PSG. Kurang lebih sama nih, PSG menang lagi kan. Yang menariknya, di leg kedua itu, tim yang bermain di kandang pada leg kedua setelah hasil seri di leg pertama, itu menang. Madrid, Manchester City di tahun 2023, kan seri dulu sama Real Madrid waktu itu. Terus menang. Sekarang Inter. Jadi pola unik itu terus berlanjut sampai musim ini. Dan ya nggak nyangka lah ya. Maksudnya perjalanan panjang tinggal nanti ditentukan di Allianz Arena. Ya sekali lagi kalau buat gua Paris Saint-Germain diunggulkan. Luis Enrique punya peluang untuk meraih treble winners keduanya bersama klub yang berbeda seperti Pep dan Pep bersama Barcelona dan Manchester City kan? City benar. Dan Manchester City melakukannya ketika mengalahkan Inter. Ya, jangan-jangan Luis Enrique juga kayak gitu. Nggak apa-apa, gue kasih dulu lah data-data menarik buat Paris Saint-Germain. Tapi yang jelas Inter Milan benar ke final. Kalau yang ini nanti malam? Yang mana tuh? Oh, kita tapping MU ya? Iyalah. Ya kalau MU kalau sampai jangan gitu lu. Nanti yang ganti lu di sini ini nih. Fans MU ya? Iya. Oh, gitu ya. Ya kan di harian Kompas atau di Kompas ID sempat ditulis setelah menang 3-0 di leg pertama itu kan. Satu kaki Manchester United sudah di San Mamés. Karena final di San Mamés juga. Ya kalau ya gue nggak tahu sih kalau Kang Iwan kalau sampai MU gagal mengamankan 3-0 ya. Aduh, bukan jadi sanggar judo ini mah udah. Rumah makan Padang. Aduh kacau deh. Nggak, tapi harusnya sih MU menang. Kalau di Europa League menurut gua final yang pantas memang Manchester United dan Tottenham Hotspur ya. Dan nanti gua udah merancang sebuah tulisan, Dev. Ya menurut gua Tuhan tuh adil lah buat fans MU. Ya buat MU. Walaupun musim ini ya kalaupun final ketemu Spurs, kayaknya kan MU belum menang lawan Spurs. Iya benar. Iya kan? Iya kan? Ya itulah. Chelsea gimana nih? Udah di final Chelsea mah. Chelsea lolos ya? Iya. Ya udah. Artinya kalau Europa League jatah Inggris itu juga jatah Inggris kayak Conference League ya. Conference League paling ketemunya Anthony. Real Betis atau Fiorentina, tapi waduh, ada MU-nya juga tuh. Iya. David De Gea. Ada. Gila, MU harus selalu ada perwakilannya ya. Gila loh. Perwakilannya doang. Perwakilannya loh. Iya kan. Kalau di Champions League ada nggak ya? Nggak ada. Tapi kayak PSG bisa jadi juara sih. Kayaknya kan mengulang Zlatan Ibrahimovic sama Mbappe deh. Kenapa tuh? Zlatan pindah ke Barcelona, Inter treble. Oh iya benar. Iya kan? Mbappe pindah ke Madrid ya. Iya. Orang yang nonton, gimana sih fans Inter kok kayak enggak, kasih dulu. Kan masih lama kita ini. Oke. Ya kan? Segitu dulu untuk pembahasan kali ini Bang. Pembahasan kali ini mungkin seru ya, tapi teman-teman jangan lupa ikutin berita-berita tentang olahraga terutama sepak bola di Kompas ID. Benar. Dan Harian Kompas, karena ini sebenarnya pembicaraan tentang laga semifinal yang baru kelar itu masih akan panjang, Dev. Karena menampilkan luar biasa ya. Banyak diulas, adu taktik antara 4 pelatih yang masuk semifinal gitu kan, dan pemain-pemain yang bersinar sepanjang 2 leg semifinal itu. Oke, sekian dulu, nanti ketemu lagi sama fans Arsenal yang mungkin lagi sedih gitu ya, tapi kita nggak usah sedih lah Arsenal, ya kan? Konsentrasi di liga. Benar. Jangan sampai turun juga posisinya. Iya, itu akan kita bahas di episode berikutnya. Benar, kalau gitu sampai jumpa di edisi selanjutnya. Bye bye guys, thank you.